Karena motivasi yang paling baik, Coach, adalah memotivasi dirinya sendiri. Motivasi yang paling baik memotivasi diri sendiri. Iya. Tapi kan nggak semua orang bisa memotivasi diri sendiri. Oleh karena itu, kita stimulus dulu. Dorong dulu dari faktor eksternal, supaya motivasinya ini bisa bergerak naik. Ketika sudah bergerak naik, tadi kita bilang, dia akan paham. Setelah memahami itu, berarti dia sendiri sudah ngerasakan kapan harus menekan motivasinya, kapan memang harus menstabilkan motivasinya, tanpa lagi didorong oleh faktor eksternal. Kita kan pengen tahu nih, ya, sekarang motivasi saya ada di bawah, atau di tengah, atau di atas. Itu cara ngeceknya pakai alat apa biasanya? Kita punya namanya motivation index, Coach. Motivation index. Ya. Jadi nanti kita tentukan scoringnya. Jadi sampai nanti dengan satu tingkatan, katakanlah misalnya angkanya 90 sampai dengan 100, itu kita namakan platinum motivation. Halo teman-teman. Halo. Ketemu lagi di podcast kami, di podcast kita Ruang Transformasi bersama Kang Nurdin dan Coach Aji. Kita ketemu lagi di hari ini, lanjut diskusi ya. Lanjut diskusi, tentunya ini diskusinya diskusi yang banyak banget poin-poinnya yang kita bisa ambil. Nah, ini pernah ada informasi kalau motivasi itu kan bisa naik bisa turun. Nah, ternyata Kang Nurdin punya juga nih, motivasi bisa diukur. Oh iya, tentu. Iya ya. Nah, itu gimana caranya kok bisa diukur ya? Namanya motivasi kan orang lagi di tengah, apalagi di atas, lagi di bawah gitu kan. Nah, cara ngukurnya atau gimana nanti kita cerita. Tapi sebetulnya kok bisa sih diukur gitu, Bang? Itu gimana ceritanya? Karena sebenarnya kan motivasi itu kayak keimanan ya. Keimanan tuh kadang naik, kadang turun ya. Artinya keimanan kepada Tuhan itu kadang-kadang suka naik turun gitu ya. Nah, begitu juga motivasi, nggak ada bedanya. Dalam situasi tertentu motivasi itu naik, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu malah drop. Turun. Jadi motivasi itu harus dijaga atau diukur jadinya sebetulnya? Ya, kita ukur dulu supaya kita bisa mengetahui. Karena di situ kita akan melihat apa sih faktor yang membuat motivasi ini tidak stabil gitu. Itulah artinya motivasi bisa diukur. Bisa diukur. Stabil, nggak stabil. Ya, misalkan rendah, tinggi. Nah, nanti setelah kita ketahuan seperti ini, akan dilihat mana nih yang lebih banyak di bawahnya atau lebih banyak di atasnya atau mungkin ada di tengah gitu. Itu ukurnya tiap hari atau tiap bulan atau tiap minggu gitu? Sebenarnya untuk pertama kali ya sekali aja dulu. Sekali dulu. Baru nanti kita akan analisa lagi setelah beberapa waktu kemudian, katakanlah 3 bulan ya. Nah, kalau diukur 1 hari terus seminggu diukur lagi, itu kan sama seperti tensi darah dong. Hari ini ditensi, nanti minggu depan tensi. Jadi motivasi itu sebenarnya diukur, terus kita misalnya ukurannya, lagi di bawah nih, kita mau naikin, itu nanti kalau udah naik, nanti kita bisa kepake sampai seminggu, itu udah naik, kejaga gitu ya. Nanti lama-lama bukan orang lain yang akan mengukur, tapi kalau sudah terbiasa, maka dia sendiri yang akan mampu untuk mengukur tingkat motivasinya. Jadi untuk pertama kali mungkin dibantu orang untuk ukur. Nanti kalau udah ngerti cara ngukurnya, baru bisa ngukur sendiri. Kayak gini, Coach, kayak orang yang kena diabetes ya. Diabetes nih ya, ngeri sedap nih. Gimana? Kalau diabetes itu kan satu makanannya waktunya harus diatur. Kemudian porsinya harus diatur. Jenisnya harus diatur. Pertama kali dokter ataupun dokter internis ataupun dokter gizi, dia kan akan ngasih tahu nih sama si pasien. Waktunya makan itu misalnya setiap jam 6, jam 12, jam 6 lagi, 3 kali lah. 3 kali. Terus ngemil misalnya jam 10 sama jam 4. Nah, itu berbicara mengukur waktu ya. Lalu mengukur porsi. Porsinya nasi boleh, tapi maksimum 4 sendok misalnya. Itu untuk porsi. Kemudian motivasi juga diukur sama seperti itu. Misalnya kalau kita berbicara tentang waktu, kapan nih waktu ngukurnya? Kapan itu? Ya, orang yang terkena diabetes, dia sudah tahu kan tadi, makannya ini jam 6, jam 12, jam 6 lagi. Porsinya tidak boleh lebih daripada 4 sendok. Jenis makanannya tidak boleh yang berkarbohidrat dan sebagainya. Lama-lama itu si penderita diabetes itu sudah memahami dirinya sendiri. Gitu maksudnya. Sehingga dia tidak lagi makan di luar jam 6, tidak lagi makan di luar jam 12. Begitu juga motivasi.
ketika kita ukur terlebih dahulu, kita bantu, sampai betul-betul dia memahami apa yang menjadi penghambat dari motivasi ini, bagaimana untuk cara menaikkannya lagi, bagaimana untuk bisa stabil. Nah, akhirnya dia sendirilah yang akan mengendalikan motivasi itu. Jadi bisa disetel sendiri nih ya. Jadi misalnya motivasi, kan orang kayak Iman tadi ya. Motivasi tahu-tahu down. Mungkin karena ada sesuatu yang menyebabkan down gitu kan, entah dari kata-kata atau dari perilaku orang lain atau dari suasana situasinya gitu jadi down. Nah, itu langsung bisa tahu nih cara naikin motivasinya lagi kayak gitu. Jadi kita kan bantu dulu ya. Karena motivasi yang paling baik, Coach, adalah memotivasi dirinya sendiri. Motivasi yang paling baik memotivasi diri sendiri. Tapi kan nggak semua orang bisa memotivasi diri sendiri. Oleh karena itu kita stimulus dulu, dorong dulu dari faktor eksternal supaya motivasinya ini bisa bergerak naik. Ketika sudah bergerak naik, tadi kita bilang dia akan paham. Setelah memahami itu, berarti dia sendiri sudah merasakan kapan harus menekan motivasinya, kapan memang harus menstabilkan motivasinya, tanpa lagi didorong oleh faktor eksternal. Tapi tidak selamanya begitu, Coach. Artinya tetap harus di-recharge. Di-charge itu ngecas kan? Ngecas. Datang lagi kemana? Ya kepada yang tadi yang memberikan dorongan itu. Ya kadang-kadang kalau orang sekarang kan punya namanya guru spiritual katanya, Coach. Guru spiritual. Ya, misalnya dia punya persoalan, datang ke guru spiritual, minta tolong advice-nya, tuh nasihatnya seperti apa nih? Nasihat. Kan diberikan nasihat nih, jadi harus begini, lebih dekat dengan Tuhan, misalkan bla 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 ya, seperti begitu. Habis itu udah dia semangat kan? Tapi habis itu di beberapa bulan kemudian datang lagi kan, Richard. Misalkan guru, saya mohon untuk nasihatnya lagi, gini. Jadi harus dilakukan seperti itu. Tetapi memang sebaiknya tadi, sebaik-baiknya motivasi adalah memotivasi dirinya sendiri. Kalau nunggu dimotivasi sama orang, ya recharge terus, ketergantungan. Malah ntar kalau orang lagi kemana keluar kota bingung. Kan bukan mobil EV kan? Oh iya sih. Kalau mobil EV ke Jawa Tengah ya harus ada tempat-tempatnya. Ada tempat. Kalau ini orangnya lagi keluar kota, kita nggak mungkin nyampein dulu kan? Iya. Itu namanya ketergantungan ya. Berarti ini nanti bisa ya sebetulnya kita memotivasi diri sendiri. Awalnya di guidance ya, awalnya dibikin arahannya gitu kan, kayak tadi motivator atau guru spiritual tadi. Nanti begitu udah bisa. Nah, kalau udah bisa juga bisa memotivasi orang lain nggak kira-kira? Gini, Coach. Banyak motivator yang seringkali memberikan motivasi kepada orang lain, tapi tidak mampu memotivasi dirinya sendiri. Lucu kan? Lucu itu. Iya. Memotivasi tapi nggak boleh nyebut nama nih ya? Nggak boleh. Ya, oke. Motivatornya siapa gitu? Boleh memotivasi. Boleh memotivasi, misalkan, Coach. Dia membuat status nih. Dengan kata-kata yang memotivasi. Sebenarnya kita yang membaca status itu sudah bisa memahami. Karena yang namanya status itu apa yang ada di dalam pikirannya. Betul. Apa yang terjadi di dalam dirinya. Apa yang dia tulis itu menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di dalam dirinya. Di pikirannya tadi. Ya, jadi dengan kata-kata motivasi, itu sesungguhnya dia sedang memotivasi dirinya. Karena dia sedang dalam kondisi seperti itu. Hati-hati bikin status tuh. Bukan berarti kata-kata motivasi bagus untuk orang lain, sebenarnya adalah untuk memotivasi dirinya. Karena dia sedang dalam kondisi seperti itu. Memang butuh motivasi. Nah, seorang motivator bukan tidak pernah demotivasi, Coach. Ya, betul sih. Kan manusia juga kan motivator. Tapi seorang motivator mampu lebih cepat mengatasi demotivasinya. Lebih cepat. Bukan tidak orang pernah. Yang normal biasa. Bukan tidak pernah ya. Bukan tidak pernah demotivasi. Dia pasti akan pernah demotivasi. Nah, ini banyak orang nggak tahu nih, Kang. Orang pikirnya kan namanya motivator pasti happy aja, gampang aja nih, pasti semua jadi positif. Tapi sebetulnya dia juga ngalamin hal yang sama. Pasti karena namanya manusia kan, kehidupan itu selalu berpasangan kan. Ada baik, ada buruk, ada senang, ada susah. Ya, ada sakit, ada sehat. Itu pasti selalu itu. Ada termotivasi, ada demotivasi. Bedanya si motivator itu tahu caranya. Lebih cepat. Supaya tahu caranya, pertama-tama pasti ada yang guidance dulu gitu ya. Betul. Iya. Nah, nanti ketika orang ini kita stimulir ya untuk dia bisa mengendalikan motivasinya, lama-lama dia akan seperti motivator tadi. Ketika dia demotivasi, maka dirinya akan mampu untuk memotivasi dirinya sendiri. Ketika mampu memotivasi dirinya sendiri, secara otomatis akan mampu memotivasi orang lain. Iya. Paham. Nah, sekarang nih ya, kalau misalnya kita kan pengen tahu nih, sekarang motivasi saya ada di bawah atau di tengah atau di atas. Itu cara ngeceknya pakai alat apa biasanya?
kita punya namanya motivation index, Coach. Motivation index. Ya. Jadi nanti kita tentukan scoringnya. Ya. Jadi sampai nanti dengan satu tingkatan, katakanlah misalnya angkanya 90 sampai dengan 100, itu kita namakan platinum motivation. Platinum paling atas. Lalu 80 sampai 90 skornya itu namanya gold motivation. Di bawahnya dikit gold. Nanti turun lagi ke bawah 70 sampai 80 namanya silver motivation. Sampai ke bronze motivation. Lalu yang paling bawah adalah need improvement motivation. Need improvement motivation. Jadi perlu paling bawah ini biasanya di bawahnya bronze. Di bawahnya bronze. Di bawah 60. Tapi rasa-rasanya, Coach, kalau yang di bawah 60 itu orang yang depresi. Itu tetap bisa diukur tapi bisa diukur, tapi jarang ya. Jarang ya kalau yang skor motivasinya itu di bawah 60. Kalau 60 itu memang sudah areanya bukan diukur lagi, diperbaiki dulu ya. Disembuhkan dulu. Berarti ada platinum, ada gold, ada silver, ada bronze, ada NIM, need improvement motivation. Berarti ada 5 level. Itu kalau ngecek itu ngeceknya namanya pakai apa kalau ngecek motivasi itu berarti? Kita lebih kepada metrik saja. Metrik ya. Kita melalui metode bisa interview, kemudian dia bisa self assessment ya. Ya bisa assessment sendiri gitu dengan kita berikan tools kepada dia. Mungkin ini lebih rileks ya. Tetapi nanti ketika dia sudah mengisi itu, pada saat interview sebenarnya kami mencocokkan apa yang dia assess sendiri, self assessment, dengan kita tanya kembali. Biasanya ada interview, ada assessment segala macam. Itu programnya apa namanya kalau gitu? Program MCU namanya yang tadi. MCU, medical check up. Motivation check up. Itu nama programnya begitu, Coach. Iya, di sesi kemarin kita udah jelasin sedikit ya. Jadi motivation check up. Iya, motivation check up itu adalah untuk tadi sebuah metode assessment yang sifatnya psikologis non klinis ya. Sebentar, psikologis itu ada klinis sama non klinis. Yang klinis yang nanti ada lagi namanya psikiater ya. Nah, ini non klinis. Jadi lebih kepada asesmen psikologisnya saja yang bertujuan untuk mengukur tingkat motivasi tadi. Iya. Jadi khusus MCU ini khusus untuk mengukur motivasi. Jadi hampir sama sih sebenarnya dengan medical check up ya. Medical check up juga kan untuk mengukur misalnya kesehatan dari semua item gitu ya. Kemudian cek darah, mata, telinga, Nah kalau yang motivation check up ini lebih kepada poin-poin yang sifatnya. Poin-poinnya apa tuh biasanya? Kalau kita ngukurnya ada 8 ini, Coach. Ada 8 yang kita target untuk mengukur dalam motivation check up. 8. Ya, 8 itu. Yang pertama adalah kita berbicara tentang motivation index-nya yang tadi. Index-nya ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan mindset growth-nya. Growth mindset-nya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mental toughness-nya ya. Jadi beban tekanan, kekuatan mentalnya ya. Kekuatan mental, daya tahan yang kemarin kita bicara ya. Baik secara fisik. Nah, ini secara mentalnya kita akan ukur di situ. Lalu yang keempat, work readiness. Jadi work readiness ini bagaimana kesiapan dia untuk memasuki fase kerja. Work readiness. Itu juga kita akan ukur seberapa besar nih ya dia untuk bisa kesiapan mencapai itu. Lalu yang kelima ada karakter strength. Jadi kekuatan karakternya itu di mana? Nah, itu juga kita akan ukur ya. Lalu yang keenam ada leadership potensial. Apakah ada potensi nggak dia sebagai seorang leader? Ya. Karena leader itu dibentuk ya, bukan dilahirkan ya. Leader itu sumbernya ada 3, Coach. Ya. Yang pertama, leader itu tercipta sejak dilahirkan. Oh ya. Ada leader yang sejak. Tapi mungkin ya untuk kita begini mah tidak termasuk lah. Contoh misalnya, ini di zaman kerajaan. Oh, raja ya leader yang dilahirkan karena ada keturunan. Ya, ketika melahirkan seorang anak laki-laki, jadilah calon pangeran yang nantinya akan calon pengganti penerima tahta dari keturunannya. Ya itu. Kemudian yang kedua, leader itu dari bakat yang belum dikembangkan. Ya. Sebenarnya bakatnya ada, tetapi belum kelihatan nih, belum berkembang. Dan yang ketiga, tidak memiliki bakat, ya, tapi kita mau buat
kita mau bentuk gitu. Iya. Nah, dari 3 ini nanti akan kelihatan. Yang tentu ya, yang kedua misalnya leader itu karena bakat dan kita mau kembangkan. Berarti potensinya udah kelihatan. Potensi bakat dia jadi leader itu kalau dulu zaman waktu kecil saya tidak tahu nih coach ini ngalamin atau enggak waktu di kampung ya. Ada main bebentengan. Bebentengan tuh yang benteng sih. Benteng. Yang kenteng ini ditumpuk-tumpuk. Oh ya. Nanti dipilih pemimpinnya siapa. Biasanya teman-temannya akan nunjuk, oh kamu aja gitu. Artinya si teman-temannya ini melihat sebuah potensi kepemimpinan dari temannya itu. Itu naturalnya udah ada dulu. Iya, udah ada. Itu jadi bakat. Yang kedua misalkan kalau menunjuk ketua kelas. Iya. Kita misalkan SD nih kelas 1 ya. Ayo kita bikin ketua kelas gitu ya. Suruh milih kan. Nah, teman-temannya akan ngelihat, ini dia nih gitu. Iya. Karena dia melihat potensi leader itu. Nah, kalau yang ketiga, dia nggak punya bakat, tapi kita mau bentuk dia menjadi seorang leader. Ini nih yang menarik nih. Bisa dibentuk nih berarti. Oh, sangat. Siapapun yang penting motivasinya ada ya. Ada. Okay. Karena leadership itu kan sederhana kalau dalam pandangan saya ya, Coach. Leadership itu terdiri dari 2 kata, namanya leaders dan ship. Leader artinya pengarah, lead mengarahkan, atau sekarang nyebutnya pemimpin. Ship itu adalah kapal. Siapa pengarah kapal? Siapa pemimpin kapal? Dialah yang disebut dengan nakoda. Ya, rumahnya. Rumahnya jadi nakoda itu adalah leadership. Jadi leadership itu harus seperti nakoda. Nakoda yang menggerakkan kapal. Yang menggerakkan kapal. Jadi nakoda itu tentu harus punya strategi dan mampu eksekusi. Karena ada kata-kata bagus nih, Coach. Apa tuh? Ya. Strategi tanpa eksekusi ibarat kapal tanpa penumpang. Betul. Tujuannya mah ada, strateginya ada. Kita akan menuju ke Bakauheni misalnya. Ya, Lampung ya. Tapi nggak ada penumpangnya. Jadi di Pelabuhan Merak itu kapal bersandar terus. Padahal si nakodanya tuh saya mau ke Bakauheni. Jadi strateginya ada tanpa dieksekusi itu ibarat kapal tanpa penumpang. Sebaliknya, eksekusi tanpa strategi ibarat kapal tanpa nakoda. Eksekusi serabutan. Ya, kapalnya berlayar, penumpangnya udah penuh. Banyak kayak gitu, Kang. Jadi eksekusi aja. Kalau kita bicara eksekusi sendirian, mungkin resikonya nggak besar ya. Begitu eksekusi ada dampaknya ke orang lain atau departemen lain atau bagian lain, gitu. Itu bisa bikin kacau tuh. Kacau tuh artinya semua orang, ini orang mau kemana sih? Gitu kan? Karena nggak ada arahannya. Dan itu paling rentan ketika menghadapi hambatan. Misalnya ketika di tengah laut ada badai, ada gelombang, karena memang tidak siap, dia hanya mengeksekusi aja tanpa strategi, akhirnya dia terombang-ambing oleh ombak dan gelombang yang pada akhirnya akan karam di batu karang. Oke, untuk leadership udah clear nih sekarang. Setelah leadership apa nih? Ada yang ketujuh, itu emotional motivation. Emotional motivation. Iya. Oke. Jadi emosi itu sebenarnya kan ada 2 ya emosi. Emosi kita. Orang sering melihat bahwa emosi itu selalu negatif. No. Oh, maksudnya gitu. Ada 2 nih. Berarti negatif dan positif. Hasilnya itu negatif dan positif. Jadi emosional ini kan sebenarnya sebuah rasa yang menghasilkan positif atau menghasilkan negatif. Yang menghasilkan positif seperti apa, Coach? Misalnya senang, riang, gembira, tertawa. Itu tuh emosi. Tapi yang positif. Emosi yang positif. Kalau emosi yang negatif, kecewa, marah, murung, apalagi gitu. Kecewa, marah, murung, mutung. Yang sebangsanya lah. Itu adalah negatif. Jadi orang yang marah-marah gitu, itu sebenarnya emosi yang hasilnya atau outputnya adalah emosi yang negatif. Itu yang akan membuat motivasi akan turun juga ya? Akan turun juga. Oke. Jadi itu juga yang kita akan ukur ya, seberapa stabil orang punya emosi ketika menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah situasi dan kondisi yang sulit untuk dikendalikan. Tapi harus dikendalikan. Makanya kalau dalam interview kan seringkali ada satu pertanyaan ya. Dalam kehidupan Anda, pernahkah Anda mengalami sebuah masalah yang menurut Anda paling sulit untuk mencari solusinya? Oh, itu pertanyaan sering keluar tuh ya? Sering keluar kalau di interview. Itu sebenarnya untuk mengukur apa? Interview ya, teman-teman tuh interview tuh. Coba nih kalau interview, pertanyaannya disiapin jawabannya yang pertanyaan begini nih. Masalah yang paling berat yang dihadapi dalam kehidupan. Dalam kehidupan, yang paling berat. Paling berat. Suruh cerita nih ya? Suruh cerita.
Nah, lebih lanjutnya lagi pertanyaannya adalah bagaimana Anda mengatasinya? Ya benar sih. Itu seringkali muncul tuh di dalam interview. Karena yang mahal cara ngatasinya ya. Kemudian setelah itu dibalik. Selama Anda hidup, apa yang paling menyenangkan dalam kehidupan Anda? Nah, jadi ini kebalikannya nih. Jadi tadi paling menantang atau paling sulit, ini sekarang yang paling menyenangkan. Yang paling menyenangkan. Gitu. Nah, yang terakhir, Coach, emotional motivation, tentu yang kita akan ukur adalah mengenai jenjang karirnya dia, namanya career orientation. Jadi kita ingin melihat orientasi kita terhadap karir itu bagaimana. Karena sebenarnya kalau kita bekerja, tingkatannya itu harusnya ada 3. Tingkatannya 3. Bekerja untuk bekerja, hasilnya angka. Hasilnya angka itu apa maksudnya? Gaji. Ya, jadi kalau saya bekerja berarti yang dia orientasinya adalah gaji. Gaji, pendapatan, penilaian. Biasanya itu di level-level, mohon maaf ya, kayak operator, non-staff gitu. Nah, itu dia bahwa bekerja itu memang untuk bekerja. Untuk apa? Mendapatkan angka. Angka itu eksak, 1 + 1 2, 2 + 2 4, seperti begitu. Ini yang disebut dengan gaji atau salary. Ya. Tingkatan yang kedua adalah bekerja untuk karir. Bekerja untuk karir. Hasilnya aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu pembuktian diri ya. Jabatan yang nanti bisa dihargai orang, dihormati orang lain. Jadi kalau sudah masuk ke tingkatan kedua, bekerja itu untuk karir, maka angka dia dapat gaji, kemudian karir juga dapat, termasuk aktualisasi dirinya juga dia dapatkan. Tapi belum cukup kalau orientasi karir saja. Harus ada tingkatan yang ketiga, bekerja untuk berkarya. Bekerja untuk bekerja sama bekerja untuk karir itu udah beda tingkatan. Udah beda tingkatan. Sekarang bekerja untuk berkarya. Apa hasilnya? Value. Nilai. Ya. Value maksudnya dia punya value yang berbeda dari hasil kerjanya. Kalau bekerja untuk berkarya, ada sebuah karya yang dia ciptakan yang bisa dikenang oleh banyak orang. Oh, itu maksudnya karya yang bisa dikenang. Iya, dikenang oleh perusahaan, dikenang oleh teman-teman. Misalnya begini, ketika orang itu udah nggak ada ya, kemudian kawan-kawannya bilang, aduh, waktu itu ya kalau ada Coach Aji di sini, pasti begini. Itu tuh ada sebuah karya value di situ, nilai ya. Tapi kalau ceritanya adalah untung Coach Aji, untung keluar, itu nggak punya nilai. Iya. Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa nggak dari dulu? Jadi kalau pengen kita memiliki satu karir yang tinggi, makanya orientasi karir atau career orientation kenapa diukur dalam motivation check up ini, kita ingin melihat dia ini sebenarnya inginnya apa sih gitu. Ya. Nah, balik lagi kalau di interview nih mau masuk ya. Seringkali pertanyaannya adalah apa motivasi Anda bekerja? Itu kalau yang baru-baru jawabannya hampir rata. Bukan salah sebenarnya ya, tetap benar, cuman mungkin kurang tepat kalau kita mau ngomongin bekerja. Kurang menjual ya. Misalnya, saya bekerja untuk membantu orang tua saya. Apakah salah statement itu? Tidak. Enggak. Tapi ketika kita menginterview, ini orang tidak ada satu orientasi karir ke masa depannya dia. Jadi fokus bekerjanya itu adalah hanya bekerja untuk bekerja, menghasilkan angka, untuk siapa? Untuk membantu orang tua. Nah, ini perlu dimotivasi gitu. Dimotivasi atau diarahkan kembali supaya betul-betul orientasi karirnya dia ketika masuk ke sebuah perusahaan mampu dia berkembang untuk mengembangkan perusahaan. Berarti clear nih arahnya. Motivasi itu bisa diukur. Ya, ada 5 parameternya. Platinum, gold, silver, bronze, sama need improvement motivation. Nanti ada 8 area yang akan diukur. Oke. Menarik. Jadi tema kita untuk motivasi udah semua nih. Ada lagi nggak yang kira-kira kita bisa sharing lagi nih motivasi? Sudah semua nih ya? Mungkin yang terakhir ya, Coach. Bahwa ada lagi nih ya. Banyak. Ada pemicu motivasi. Sebenarnya sempat disinggung di beberapa episode kemarin ya. Jadi kalau istilah pistol itu kan ada namanya apa sebelum dingin kan ada kunci kokang. Dikokang ya, diklik ya, gitu ya. Sebelum dikokang itu pistol itu tidak bisa ditembakkan. Betul. Ya, tapi harus tarik dulu nih kokang. Jadi kokang itu ya. Jadi motivasi itu ada pemicunya gitu. Supaya dia motivasinya terbuka, kemudian dia mampu untuk ada yang ngokang nih ya, ngokang baru bisa. Kalau kami menyebutnya adalah TIP.
Ya. Tip. T itu takut. Punishment yang kemarin kita bilang. Oke. Kalau dikasih rasa takut, dia akan termotivasi. Tapi motivasinya dia karena takut. Nah, kalau di NLP ada tuh namanya away from. Away from. Lari dari. Oke. Sama seperti itu. I-nya apa I? Nah, ini contoh misalkan kayak anak itu hati-hati ya kalau kita mendidik anak di rumah. Nah, belajar yang rajin ya. Kalau tidak belajar, awas. Kata-kata awas itu tuh udah merasa takut nih anak. Aduh, saya mau digimanain ya kalau saya tidak belajar. Ya kan? Sehingga anak ini termotivasi untuk belajar karena takut. Persoalannya, ketika takutnya tidak ada sebagai pemicunya, dia mau belajar nggak? Nggak ada. Itu satu. Nah, yang kedua apa? I. Itu insentif. Atau kemarin kita singgung namanya reward. Bonus. Ngajarin sama anak, nah belajar yang rajin ya. Nanti kalau kamu ranking 1, ayah akan belikan sepeda yang baru. Reward. Dia mau belajar? Mau. Tapi untuk apa? Sepeda. Untuk sepeda kan? Iyalah. Iya, hati-hati. Benar. Giliran nanti imbalannya nggak ada, dia nggak bisa lagi termotivasi untuk belajar. Nanti minta lagi baru bisa. Pertanyaannya, apakah boleh nggak kita memotivasi dengan ketakutan dan insentif tadi? Boleh. Tetapi harus proporsional. Jangan sering-sering itu terus ya. Jangan dominan. Harus proporsional sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, yang ketiga adalah P. P ini adalah pengembangan diri, self development. Ini sebenarnya yang kita perlu arahkan agar orang itu mampu mengendalikan motivasinya. Kapan saatnya dia harus menaikkan motivasinya, kapan cukup stabil saja, asal jangan di bawah stabilitas motivasi artinya sedang drop. Nah, ketika sedang drop, biasanya perlu datang kepada guru spiritual tadi. Motivator. Motivator pribadi. Jadi tip ya pemicunya itu adalah takut, insentif, pengembangan diri. Dari ketiga ini, yang lebih baik adalah pengembangan diri. Tetapi pengembangan diri itu kalau istilah kendaraan BBM itu, ini seperti mobil solar. Kalau yang 1 dan 2, ini premium. Premium bener ya? Sekarang mah Pertalite. Pertalite, Pertamax ya. Nah, jadi cepat. Ya, panasnya itu cepat. Tapi setelah itu, ya udah selesai kan. Tapi kalau diesel nih, solar, lama nih. Ininya lama, ya. Tetapi kalau setelah panas, kecepatannya bisa melebihi kecepatan yang mobil BBM tadi. Yang 2 ini kan instan. Biasanya orang-orang itu sukanya yang instan-instan gitu. Hari ini jam sekarang lapar, jam sekarang juga harus ada. GoFood. Iya. Oke, berarti untuk tema motivasi kali ini, nanti kalau beberapa episode lagi kita akan coba gali lagi ya, Kang Nurdin ya. Tapi untuk yang sesi kali ini kita fokus di bahwa motivasi itu bisa diukur. Dan cara mengukurnya pun ada parameternya. Terus item-item yang diukur pun ada. Kemudian cara memotivasi dengan cara tip tadi. Yang kita utamakan yang P ya. Yang P, pengembangan diri. Oke, bagus banget ini temanya nih ya, teman-teman nih. Sharing dari Kang Nurdin ini udah luar biasa nih, makanya saya senang banget ngobrol bareng kayak gini. Keluar semua ilmunya. Oke, kita nanti lanjut lagi di sesi-sesi selanjutnya, di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tonton sampai habis di tiap episodenya. Komen, like, share-nya juga. Kami dari Ruang Transformasi Podcast. Merubah mindset, membangun motivasi, meraih prestasi. Sampai jumpa lagi. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Sampai jumpa. Makasih. Tepuk clap.